MSJBZ Media, Stronger Together. Halo sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan sahabat-sahabat MS dimanapun berada. Edisi kali ini mengambil tema pelayan yang tidak terlihat tetapi dikenal di surga. Menjadi pasangan pendeta adalah seorang pelayan atau membantu pekerjaan suami dalam pelayanan. Di balik pekerjaan suami ada istri yang selalu setia menolong. Lalu, pelayanan yang bagaimana seharusnya kita berikan sebagai pasangan atau istri pendeta? Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Semoga melalui tayangan MSJBC Media dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang baik dan berguna bagi pelayanan Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom sahabat-sahabat Ministerial Spouses dimanapun kita berada. Sebagai renungan yang akan saya bawakan pada saat ini berjudul Pelayan yang tak terlihat tapi dikenal sehingga. Ayatnya terdapat dalam Matius 6 ayat 6 bagian B yang mengatakan, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Sebagai istri pendeta, kita hidup dalam bayang-bayang yang istimewa. Namun begitu, kita bukan hanya istri dari, tapi juga menjadi tempat sandaran, menjadi penolong, sekaligus pelayan yang menopang pelayanan suami dan seringkali tanpa banyak diketahui oleh semua dan tidak dihargai. Nah, tapi jangan khawatir, karena Tuhan mengingatkan bahwa pelayanan kita yang tersembunyi sangat dikenal oleh surga. Kita mungkin tidak berkhotbah di mimbar, tapi kita penutup di kamar dan bekerja. Mungkin kita tidak memimpin rapat, tapi kita menopang pelayanan dengan tulus dan dengan pengorbanan yang dalam. Karena kita adalah pelayan yang tak terlihat, namun dikenal di surga. Hulda adalah nabi perempuan yang terlupakan. Salah satu contoh luar biasa dari pelayan Tuhan yang tidak dikenal secara luas ini, tetapi dikenal oleh surga adalah Hulda, seorang nabi perempuan di zaman Yosia. Dalam Keluaran Raja 22 ayat 14-15 mengatakan, maka pergilah Hilkia imam besar dan Ahikam kepada nabi perempuan Hulda, lalu perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ketika kita telah ditemukan kembali dan Yosia ingin tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak mengutus utusan kepada nabi besar seperti Yeremia, tetapi justru kepada Hulda, seorang wanita yang hidup di Yerusalem, seorang wanita yang hidup tanpa panggung, tanpa posisi tinggi, namun penuh hikmat dan hubungan yang dalam dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Hulda? Hulda bukanlah seorang tokoh besar, tapi Tuhan mempercayakan pesan penting kepadanya. Dia tidak mencari ketenaran,
tetapi dia hidup berkenan kepada Allah. Pelayanannya tidaklah spektakuler di mata manusia, tapi sangat strategis di mata Allah. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, sama seperti Hulda, banyak dari kita seperti istri pendeta yang mungkin tidak terlihat oleh jemaat, tetapi dikenal oleh surga dan dipakai Tuhan untuk mendampingi keputusan yang besar, menguatkan para pelayan dan membangun kehidupan rohani banyak orang melalui teladan kita. Allah melihat pelayanan yang tersembunyi. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang perasnya atau perawakan tubuhnya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita hadir dalam ibadah tanpa bisa sempat menyerap firman, karena mungkin kita sedang mengurus anak kecil, atau mungkin kita sedang memikirkan anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan. Kita mungkin tidak mendapat ucapan terima kasih atas makanan yang telah kita siapkan untuk tamu, atau atas waktu berjam-jam untuk menyiapkan rumah tangga agar suami dapat fokus mengerti. Tapi ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dia tidak melewatkan satupun tetesan keringat dari mata kita. Mata kita yang jatuh dalam pelayanan. Kekuatan dalam doa yang tersembunyi. Kisah Para Rasul 10 ayat 31 mengatakan, doamu itu telah didengar dan persembahan-persembahanmu kepada Allah telah didengar. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, ada banyak istri pendeta yang menjadi yang doa dalam keluarga. Mungkin kita bangun lebih awal hanya untuk berdoa bagi suami kita sebelum dia berkhotbah. Kita mungkin menangis dalam sendirian saat menyaksikan tantangan pelayanan yang begitu berat. Tapi kita memilih untuk berlutut dan berdoa, bukan dengan mengeluh dan menangis. Kembali Ellen White menulis dalam buku Testimonies for the Church di halaman 540, pekerjaan yang paling rendah yang dilakukan dengan setia dan kasih akan dihargai di surga, seperti halnya pelayanan yang tampaknya lebih tinggi. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, ada kisah dari Sarah Edward, adalah istri dari Jonathan Edward. Jonathan Edward adalah pengkhotbah terkenal dalam sejarah kebangunan rohani di Amerika. Namun di balik pelayanannya yang berkuasa, ada Sarah Edward, istrinya, seorang wanita yang jarang terlihat oleh publik, memainkan peran yang vital. Sarah membesarkan ke-11 anaknya, mendukung Jonathan secara emosional dan spiritual, serta menjaga rumah kerja tempat damai bagi suaminya, doa dan menangis. Dia tidak dikenal oleh dunia sebagai suami, tapi di surga dikenal, dan pelayanannya sama berharganya. Setelah Jonathan wafat, salah satu rekan pelayanannya berkata, kebangkitan rohani itu terjadi bukan hanya karena khotbah Jonathan, tapi karena ketenangan, karena kasih dan pengorbanan Sarah di rumah. Setia dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita meremehkan perbuatan kecil yang kita lakukan, seperti menyiapkan makanan, menelpon jemaat yang sedang sakit, atau bahkan sedang tersenyum. Sedang tersenyum di tengah kelelahan kita. Saat kita merasa tidak dimengerti oleh siapapun, itulah keadaan. Tapi ingat, Tuhan berkata, aku melihat engkau, aku menghargai engkau, dan aku membalas engkau. Dikenal oleh surga. Lalu raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 4. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, surga tidak memakai standar dunia untuk mengukur keberhasilan kita. Allah tidak melihat siapa yang berada di mimbar, tetapi siapa yang setia. Siapa yang setia dalam mengasihi, siapa yang setia dalam mendoakan, dan siapa yang melayani dengan tulus. Kembali Ellen White menulis dalam bukunya Christ Generation halaman 402, Tuhan tidak mengukur nilai kita oleh posisi atau pekerjaan yang besar, tapi
diikuti oleh kesetiaan dalam melakukan tugas-tugas sederhana yang diberikan kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, meskipun seringkali kita tidak terlihat begini, meskipun seringkali pengorbanan dan pelayanan kita sebagai istri pendeta tidak terlihat dan tidak dihargai terhadap jemaat, namun surga mencatat, surga melihat, dan surga menghargai. Tuhan melihat setiap tetes air mata, setiap pengorbanan kita, dan setiap tindakan kasih yang kita lakukan. Nah, tindakan kita Tuhan selalu melihat. Dan Tuhan akan membalas, karena pelayan kita adalah investasi yang kekal, yang mengumpulkan harta di surga, di mana nanat dan karat tidak akan pernah rusak. Dan mahkota kehidupan akan kita terima. Oleh karena itu adalah janji kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita yang tidak akan pernah gagal. Dan yang terpenting, sahabat-sahabatku yang kekasih, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan tujuan tertinggi dari setiap pelayanan kita adalah pelayanan yang tulus, pelayanan yang sejati, yang hanya dilihat oleh Tuhan, bukan manusia. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bukan orang yang difoto dan dipuji, tapi ketika kita setia, maka surga kesini. Namamu mungkin tidak ditulis di buletin janji, tetapi terukir di tangan Tuhan. Dan itu, tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah melayani dengan kasih, karena kita sedang membangun kerajaan Allah, bukan dengan kekuatan dunia, tapi dengan kasih, dengan kasih yang lembut dan pengorbanan yang tersayang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi sahabat-sahabat Ministerial Spouses yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Lampir Pasaribu. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya seorang guru, saya tamat dari Universitas Advent Indonesia Bandung tahun 2015. Tahun 2015 sampai tahun 2017, saya mengajar di Sekolah Bina Kreasi Mandiri. Tahun 2017 sampai tahun 2023, saya mengajar di Sekolah Advent Depok Timur. Tahun 2024 sampai sekarang, saya mengajar di Sekolah Advent 1 Jakarta atau Keramat Pulau. Saya menikah dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Muda Jetros Tanggang, tanggal 9 Januari 2022. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama David Alvareres Tanggang, saat ini berusia 3 tahun. Tahun pelayanan kami 2022, kami melayani di cabang Sekolah Sahabat Pondok Berkat. 2023 sampai 2025 bulan Oktober, kami melayani di cabang Sekolah Sahabat Agape Gunung Sindur. Tanggal 10 November 2025,
cabang ini diorganisir menjadi Jemaat Serpong Natura. Jadi bulan November 2025 sampai sekarang kami melayani di Jemaat Serpong Natura. Menjadi istri seorang pendeta merupakan kesempatan yang istimewa, tetapi kita tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melayani dengan semangat, untuk melayani dengan sukacita. Sahabat-sahabat Ministerial Spouses, mari kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita, sehingga kita mampu menjalaninya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Shalom sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference. Saat ini saya akan membagikan tips dan trik mempelajari Alkitab. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam. Mengapa perlu belajar Alkitab? Belajar Alkitab adalah cara kita mengenal Tuhan lebih dalam, menemukan arah hidup dan bertumbuh secara rohani. Ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode induktif, kemudian metode SOAP, metode teks, dan pemetaan ayat, metode topik, dan metode karakter. Kita mulai dengan metode induktif. Bagaimana kita bisa menemukan pesan firman Tuhan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan siapa, apa, kapan, dan di mana, mengapa, dan bagaimana. Metode ini akan membuatmu menarik kesimpulan yang bermakna dan menerapkan dalam hidupmu. Metode yang kedua adalah SOAP atau SOAP. Sederhana namun bermakna untuk waktu belajar Alkitabmu. Dimulai dengan S. S adalah scripture atau firman. Tuliskan 1 atau 2 ayat yang menarik perhatianmu. Yang kedua O. Observation atau observasi. Perhatikan apa yang sedang terjadi dalam teks. Yang ketiga A atau application, aplikasi. Pikirkan bagaimana firman tersebut dapat diterapkan dalam hidupmu. P. Prayer atau doa. Berdoalah, minta tuntunan dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, trik yang ketiga atau metode yang ketiga adalah metode teks. Cocok untuk refleksi pribadi yang mendalam. Berbicara kepada Tuhan. Mulailah dengan berdoa dan meminta Tuhan menunjukkan apa yang Ia ingin sampaikan. Yang kedua, mengenal Tuhan dan manusia. Tanyakan apa yang ayat ini ungkapkan tentang Tuhan dan tentang manusia. Yang ketiga, memeriksa hatimu. Akui kesalahan, perbaiki diri, dan selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan. Yang keempat, berbicara kepada Tuhan dan orang lain. Tutup dengan doa dan bagikan apa aplikasi yang kita dapatkan pada orang lain. Metode yang berikutnya adalah metode pemetaan ayat atau verse mapping. Cocok jika kamu ingin mendalami satu ayat secara khusus. Pertama, tuliskan ayat tersebut dalam beberapa versi terjemahan. Kedua, cari kata-kata kunci dan arti aslinya dalam bahasa asli Alkitab. Yang ketiga, pelajari latar belakang, sejarah, dan budayanya. Dan yang terakhir, tuliskan ringkasan dan cara menerapkannya dalam hidupmu. Metode yang berikutnya adalah pendalaman topik dan karakter. Kalau pendalaman topik atau topical study, pilih satu topik dan cari ayat-ayat yang berhubungan. Kita bisa gunakan konkordansi. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan, apa yang ayat-ayat ini ungkapkan? Dan yang ketiga, ringkas apa yang kamu pelajari dan bagaimana hal itu membentuk imanmu. Nah, sedangkan untuk pendalaman karakter atau character study, kita merenungkan siapakah orang ini atau tokoh dalam Alkitab tertentu dan bagaimana kisah hidupnya. Yang kedua, bagaimana Tuhan bekerja melalui hidupnya. Dan yang terakhir, pelajaran apa yang dapat aku terapkan melalui orang ini. Nah, tips yang terakhir adalah mungkin kita bisa menggunakan satu buku khusus yang bisa kita pakai untuk menulis semua pelajaran yang kita dapatkan. Semua metode memiliki satu tujuan yang sama,
yaitu memahami dan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Selamat bertumbuh dalam firman-Nya. Demikian tips and trik kita pada episode kali ini. Tuhan memberkati. sejahtera bagi kita semua. Satu pengalaman hidup yang awalnya sangat sederhana, tapi ternyata memiliki makna rohani yang begitu dalam. Cerita ini terjadi di saat saya masih berkuliah di Universitas Kelabat, Sulawesi Utara. Saya mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia Sulawesi Utara. Hanya iseng dan hanya mencoba, tidak ada ekspektasi apapun. Tapi ternyata saya dipanggil untuk interview. Dari interview tersebut, saya menjalani
rangkaian seleksi demi seleksi yang begitu ketat dan sangat menegangkan. Setelah selesai melewati rangkaian seleksi, akhirnya saya bersama para finalis Putri Indonesia lainnya harus menjalani masa karantina. Sampai tiba di momen yang paling menegangkan, yaitu sesi penilaian intelijensi. Waktu itu bersama dengan Bapak Jiro Wajib. Beliau adalah Menteri Pariwisata dan Kebudayaan pada saat itu. Beliau dikenal sebagai juri yang paling ditakuti karena beliau selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, sulit, dan cenderung menjebak. Tapi ternyata yang terjadi sungguh di luar dugaan saya. Ketika giliran saya tiba untuk penilaian bersama beliau, ternyata tidak ada satupun pertanyaan mengenai pengetahuan umum yang ditujukan pada saya. Beliau justru melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri saya. Beliau bertanya, mengapa saya tidak memakai perhiasan-perhiasan seperti anting, gelang, kalung, seperti yang dipakai oleh para finalis lainnya. Di momen itu, saya merasa ini bukan suatu kebetulan. Saya menjawab dengan sangat sederhana, mengapa saya tidak memakai perhiasan-perhiasan. Saya ini seorang Advent dan kami memang tidak memakai perhiasan. Dari satu jawaban itu, percakapan kami berubah arah. Beliau mulai bertanya lebih dalam mengenai apa itu Advent, mengapa beribadah dan ke gereja di hari Sabtu, bukan di hari Minggu, dan apakah memang Advent mengikuti Alkitab. Semua pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya prinsip ditanyakan kepada saya, termasuk soal makanan. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Saya menyadari bahwa itu bukan suatu ajang kompetisi, melainkan satu kesempatan. Setelah sesi tersebut berakhir, beliau mengatakan bahwa beliau tertarik dengan keyakinan saya dan beliau ingin berbicara lebih dalam dan lebih lanjut lagi mengenai iman yang saya yakini. Beliau waktu itu sempat meminta saya sebelum malam grand final, beliau ingin bertanya lebih lanjut lagi mengenai Advent. Walaupun akhirnya momen itu memang tidak pernah datang, karena di saat grand final beliau harus kembali ke Jakarta karena ada urusan yang sangat mendadak. Tapi dari semua rangkaian cerita tersebut, saya belajar satu hal yang sangat penting, bahwa Tuhan bisa memakai kita di tempat yang paling kita tidak pernah duga. Ajang yang awalnya bagi saya merupakan satu pengalaman yang biasa, ternyata menjadi momen di mana Tuhan membuka jalan, bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi untuk memperkenalkan kebenarannya kepada orang lain. Dari situ saya mengerti bahwa kita tidak dipanggil untuk menyembunyikan iman kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Terang itu tidak harus menjadi sangat spektakuler. Kadang cukup lewat keberanian dan tetap menjadi diri kita sendiri serta setia pada kebenaran. Disitulah Tuhan bekerja. Dan bagi saya secara pribadi, itulah tujuan Tuhan membawa saya kepada momen itu. Bukan untuk mahkota, tapi untuk bersaksi. Jawaban dari Yesus. Dia tidak bilang ya, dia tidak bilang tidak. Dia diam saja, ya.
MSJBZ Media, stronger together.